Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan lagi secara online mata kuliah Studi Al-Quran semester 1 prodi perbandingan madhab. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan tawassul. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita diskusikan bersama bermanfaat bagi kita semuanya. Ala hadin ya wa ala hadis sholai ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiasan sepuging kurun, kiasan sepurujal, kiasan syarikin wa abai. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, langsung saja pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang nuzulul Quran, ya, turunnya Al-Quran. Dari aspek bagaimana proses turunnya Al-Quran, kemudian bagaimana Al-Quran itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya banyak kajian tentang nuzulul Quran ini, ya, termasuk surat apa yang pertama kali turun, bagaimana perselisihan para ulama, qiraatnya, bagaimana bentuk lafadznya, bentuk lahjahnya, banyak sekali tentang term nuzulul Quran, ya, termasuk asbabun nuzul sebenarnya. Cuma kita petakan, ambil beberapa item saja, yaitu tentang proses turunnya Al-Quran dan bagaimana wahyu, kalau wahyu itu turun atau disampaikan kepada para nabi. Baiklah, pertama kita tentang turunnya Al-Quran, ya. Saya pakai kitab Man'ul Qottan saja, ya, yang lebih jelas penjelasannya, lebih detail. Bahwa Al-Quran pertama kali turun itu pada malam Lailatul Qadar, ya, jelas dalam Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, ya. Ada Al-Quran jelas pada malam Lailatul Qadar. Nah, jadi nanti ketika berarti Al-Quran itu apakah turun secara langsung? Nah, ini padahal kita ketahui Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Jadi kalau dipahami secara detail, Al-Quran turun secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar di langit yang pertama, istilahnya, ya, diturunkan ke langit yang pertama, ya. Baru kemudian Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Rasulullah sesuai dengan asbabun nuzul. Ini yang bertahap. Jadi ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar itu maksudnya Al-Quran turun ke langit, ya, secara sekaligus. Baru dari langit kepada malaikat Jibril secara berangsur-angsur ke Rasulullah. Itu yang kita pahami sekarang, Al-Quran biasa turun secara berangsur-angsur. Jadi ada dua tahapan, ya, yaitu turun secara langsung dan turun secara berangsur-angsur. Turunnya Quran secara sekaligus sebagaimana firman Allah, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran, pada bulan Ramadan. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar.
Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran turun secara sekaligus. Jadi perlu dibedakan, kok Al-Quran secara berangsur-angsur, itu dari langit kepada Rasulullah ya. Jadi ada dua madhab. Kalau di sini jelaskan menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran dalam 3 ayat di atas itu ialah turunnya Al-Quran sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia ya. Ke Baitul Izzah di langit dunia agar para malaikat menghormati kebesarannya. Kemudian sesudah itu Quran diturunkan kepada Rasul secara bertahap selama 23 tahun ya, di Mekah dan di Madinah. Ya, ini. Tapi ada madhab yang kedua, bahwa ayat yang 3 di atas itu yaitu diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi, yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran di Lailatul Qadar itu adalah permulaan turunnya Quran kepada Rasulullah. Ada mengatakan pendapat yang kedua, turunnya atau surat ayat pertama kali turun ke Rasulullah ya. Itu yaitu pada malam Lailatul Qadar. Maksudnya bisa dipahami ke situ. Baru kemudian secara berangsur-angsur. Nah, ini ada yang pendapat seperti itu. Ada 2 madhab. Jadi itu proses turunnya Al-Quran. Apa manfaatnya Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur? Banyak hal ya. Banyak hal diantaranya ya agar mudah dihafal oleh Nabi dan para sahabat. Disesuaikan dengan peristiwa. Banyak hal. Atau kalau sekarang, bahwa kita dalam menyampaikan dakwah secara bertahap ya, tidak langsung keras tetapi bertahap, apalagi umatnya yang awam, secara bertahap ya. Jadi tidak pakai langsung ya, langsung. Bisa dimaknakan ke sana. Ada madhab ketiga, pendapat ketiga tentang proses turunnya Al-Quran tadi. Kalau tadi yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus ke Baitul Izzah ya. Kemudian dari turun sekaligus itu diturunkan kepada Rasulullah secara bertahap. Yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan Al-Quran turun di Lailatul Qadar itu, di malam bulan Ramadan itu, yaitu ayat pertama kali yang turun kepada Rasulullah. Kemudian turun berangsur-angsur. Madhab yang ketiga, bahwa Quran diturunkan ke langit dunia selama 23 malam Lailatul Qadar. Yang pada setiap malamnya selama malam-malam Lailatul Qadar itu ada yang ditentukan Allah untuk diturunkan kepada setiap tahunnya. Jadi menurut ini yang dimaksud Al-Quran itu turun sekaligus, itu diturunkan ke langit dunia selama 23 malam Lailatul Qadar ya. Ini madhab yang kedua. Madhab yang ketiga ya. Jumlah wahyu yang diturunkan ke langit dunia di malam Lailatul Qadar untuk masa 1 tahun penuh itu kemudian diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah. Jadi maksudnya setiap tadi disebutkan bahwa 23 tahun. Jadi setiap tahun pada Lailatul Qadar Al-Quran itu turun. Nanti setahun Al-Quran yang akan diturunkan selama 1 tahun itu sudah disampaikan, sudah diturunkan ke langit dunia. Lalu turun secara berangsur-angsur. Tahun kedua pada malam Lailatul Qadar juga turun ayat-ayat Al-Quran yang akan disampaikan kepada Rasulullah selama setahun. Baru turunkan secara berangsur-angsur. Ini menurut yang pendapat yang ketiga. Seperti itu ya, yang ketiga. Jadi dengan demikian, pendapat yang kuat ialah bahwa Al-Quranul Karim itu 2 kali diturunkan. Yaitu pendapat yang pertama ya. Diturunkan secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar ke Baitul Izzah di langit dunia. Kedua, diturunkan dari langit dunia ke bumi secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Yang kuat adalah pendapat yang pertama.
Di ini tentang nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, ya, proses turunnya Al-Quran. Nah, selanjutnya tentang bagaimana wahyu itu diturunkan, ya. Wahyu itu diturunkan kepada para nabi. Tadi tentang proses turunnya Al-Quran dari Allah ke langit, bagaimana wahyu itu sampai kepada para malaikat dan nabi, gambarannya seperti apa. Ya, ini ada beberapa cara, ya, dalam penyampaian wahyu kepada para malaikat. Pertama, wahyu diturunkan kepada malaikat. Wahyu disampaikan kepada malaikat, yaitu bahwa Jibril menerimanya secara pendengaran dari Allah dengan lafalnya yang khusus, jadi langsung, secara langsung. Ada beberapa argumen Al-Qur'annya di sini, seperti misalnya tentang percakapan Allah dengan malaikat tentang menciptakan manusia. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu menjadi dasar bahwa Jibril menerimanya secara pendengaran dari Allah dengan lafalnya yang khusus. Yang kedua, Jibril menghafalnya dari Lauhul Mahfud. Jadi kalamullah itu sudah ada di Lauhul Mahfud, Jibril menghafalnya dari Lauhul Mahfud. Juga didasarkan pada Al-Qur'an juga. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhim Mahfud. Yang ketiga, bahwa maknanya disampaikan kepada Jibril, sedang lafalnya adalah lafaz Jibril atau lafaz Muhammad. Ini yang hadis qudsi, ya. Hadis qudsi, ya. Hadis qudsi itu juga wahyu. Hadis juga wahyu. Maknanya yang dari Jibril, lafaznya maknanya yang dari Allah, lafaznya dari malaikat Jibril atau Rasulullah. Ini cara penyampaian wahyu kepada malaikat Jibril. Kemudian cara penyampaian wahyu kepada Rasul, ya. Yang pertama melalui Jibril, ya, memang sebagai pembawa wahyu. Jibril datang kepada Rasulullah dengan berbagai bentuk dan cara, ya. Yang kedua tanpa melalui perantaraan, yaitu diantaranya mimpi yang benar dalam tidur. Jadi Rasulullah bermimpi dalam tidur, ada wahyu. Itu caranya, ada beberapa. Memang secara akal kita sulit menerimanya, ya. Tapi inilah kemujizatan dalam Al-Quran. Kemujizatan dalam Al-Quran. Saya kira ini pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.